Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Munawaroh dari Prodi 2 SIA 1 NIM 2020161173, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat abad kontemporer, aliran eksistensialisme dan pragmatisme. Eksistensialisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang terutama diasosiasikan dengan beberapa filsuf Eropa pada abad ke-19 dan ke-20 yang sepemaham, atau meskipun banyak perbedaan doktrinal yang mendalam, bahwa pemikiran filsafat bermula dengan subjek manusia atau bukan hanya subjek manusia yang berpikir, tetapi juga individu manusia yang melakukan, yang merasa, dan yang hidup. Nilai utama pemikiran eksistensialis biasanya dianggap sebagai kebebasan, tetapi sebenarnya nilai tertingginya adalah autentisitas atau keaslian. Dalam pemahaman seorang eksistensialis, seorang individu bermula pada apa yang disebut dengan sebagai sikap eksistensial, yaitu semacam perasaan disorientasi, bingung, atau ketakutan di hadapan sebuah dunia yang tampaknya tidak berarti atau absurd. Ada pula beberapa filsuf eksistensialis yang menganggap bahwa konten filsafat sistematis atau akademis tradisional terlalu abstrak atau jauh dari pengalaman konkret manusia. Soren Kierkegaard secara umum dianggap sebagai filsuf eksistensialis pertama, meskipun ia tidak menggunakan istilah eksistensialisme. Ia berargumen bahwa setiap individu, bukan masyarakat atau agama, bertanggung jawab untuk memberikan makna bagi hidup dan kehidupan, dan menghidupi makna tersebut secara jujur dan bergairah. Eksistensialisme menjadi populer setelah Perang Dunia Kedua dan amat memengaruhi bidang-bidang di luar filsafat, termasuk teologi, drama, seni, sastra, dan psikologi. Istilah eksistensialisme bahasa Prancis eksistensialisme dibuat oleh seorang filsuf Katolik Prancis, Gabriel Marcel, di pertengahan dekade 1940-an. Pada mulanya, ketika Marcel mengaplikasikan istilah ini kepada Jean-Paul Sartre di sebuah kolokium pada tahun 1945, Sartre menolak. Sartre kemudian berubah pikiran dan pada tanggal 29 Oktober 1945 mengadopsi label eksistensialis di muka umum dalam sebuah kuliah umum yang disampaikan kepada klub Maintenance di Paris. Kuliah umum ini kemudian diterbitkan sebagai sebuah buku pendek. Kemudian diterbitkan sebagai sebuah buku pendek yang amat mempopulerkan pemikiran eksistensialis berjudul L'existentialisme as un humanisme. Buku pendek yang amat mempopulerkan pemikiran eksistensialis berjudul L'existentialisme as un humanisme, atau eksistensialisme adalah sebentuk humanisme. Marcel sendiri tak lama kemudian menolak istilah ini dan lebih menyukai istilah neo-sokratik untuk menghormati esai Kierkegaard berjudul mengenai konsep ironi dan referensi terus-menerus kepada Sokrates. Ada ilmuwan yang berpendapat bahwa istilah ini hanya digunakan pada pergerakan kebudayaan di Eropa pada tahun 1940-an dan 1950-an dan dihubungkan dengan karya filsuf Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, dan Albert Camus. Ilmuwan lain memanjangkan istilah ini hingga Kierkegaard dan ada pula yang memanjangkan hingga Sokrates. Namun istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada pandangan filsafat Jean-Paul Sartre. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting,
melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Awal mula William James, aliran ini terutama berkembang di Amerika Serikat. Walau pada awal perkembangannya sempat juga berkembang di Inggris, Prancis, dan Jerman. William James adalah orang yang memperkenalkan gagasan-gagasan dari aliran ini ke seluruh dunia. William James dikenal juga secara luas dalam bidang psikologi. Filsuf awal lain yang terkemuka dari pragmatisme adalah John Dewey. Selain sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Secara etimologis, kata pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragmatikos, yang berarti cakap dan berpengalaman dalam urusan hukum, dagang, dan perkara negara. Istilah pragmatisme disampaikan pertama kali oleh Charles Peirce pada bulan Januari 1878 dalam artikelnya yang berjudul How to Make Your Ideas Clear. Menurut teori klasik tentang kebenaran, dikenal dua posisi yang berbeda, yakni teori korespondensi dan teori koherensi. Korespondensi menekankan persesuaian antara si pengamat dengan apa yang diamati, sehingga kebenaran yang ditemukan adalah kebenaran empiris. Sedangkan teori koherensi menekankan pada peneguhan terhadap ide-ide a priori atau kebenaran logis, yakni proposisi-proposisi yang diajukan koheren satu sama lain. Selain itu, dikenal lagi satu posisi lain yang berbeda dengan dua posisi sebelumnya, yakni teori pragmatis. Teori pragmatis menyatakan bahwa apa yang benar adalah apa yang berfungsi. Bayangkan sebuah mobil dengan segala kerumitan mesin yang membuatnya bekerja, namun yang sesungguhnya menjadi dasar adalah jika mobil itu dapat bekerja atau berfungsi dengan baik. Perkembangan pragmatisme, apa yang disebut dengan neopragmatisme, juga berkembang di Amerika Serikat dengan tokoh utamanya Richard Rorty. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah bagaimana bahasa yang menentukan pengetahuan. Karena bahasa hadir dalam bentuk jamak. Demikian pula pengetahuan pun tidak hanya satu dan tidak dapat dipandang universal atau dengan kata lain. Tidak ada pola rasional terhadap pengetahuan. Budaya atau nilai-nilai yang ada dilihat secara fungsinya terhadap manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.